Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Jodrono dalam kajian Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pemirsa kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah. Atas izin ridho karunia Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, kekuatan sehingga mampu melaksanakan ibadah puasa Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya, baik dalam arti menjalankan secara fisik, menahan dari lapar dan dahaga, juga dalam hal menjauhkan diri dari perbuatan, dari hal-hal yang bisa merusak pahala puasa. Ada banyak sekali hikmah yang terkandung di dalam kita melaksanakan ibadah puasa. Selain karena ini adalah merupakan kewajiban kita selaku kaum muslimin untuk menjalankan ibadah puasa sebagaimana perintah Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu dan orang-orang sebelum kamu menjalankan puasa agar kamu menjadi orang yang muttaqin, orang yang takwa. Dengan dasar inilah maka puasa adalah merupakan perintah langsung Allah kepada kita semua, dengan beberapa hal ketentuan yang ada di dalam melaksanakan ibadah puasa. Bagaimana kita harus didahului dengan niat, karena amal ibadah sangat ditentukan oleh niatnya. Niat boleh hanya di dalam hati, tapi juga bisa dilafadzkan. Misalkan seperti yang saya lakukan, saya setiap selesai atau sehabis sholat tarawih, maka bersama-sama dengan jamaah melafadzkan niat secara bersama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nawaitu shaumal khatin an adai fardhi syahri Ramadan hadhi sanati fardhan lillahi ta'ala. Bahwa betul kami berniat untuk berpuasa karena semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, ketentuan-ketentuan yang ada di dalam melaksanakan syam ya, sudah banyak diterangkan oleh para ustadz, para mubaligh. Namun dalam kesempatan kali ini saya hanya menyinggung sedikit tentang beberapa hikmah ketika kita menjalankan puasa. Bahwa puasa Ramadan itu ada beberapa hal yang ada di dalamnya. Antara lain yang pertama, bisa dikatakan bulan Ramadan itu sebagai syahrul tarbiyah, bulan pendidikan. Kenapa demikian? Karena memang betul di dalam amalan ibadah puasa itu banyak sekali nilai-nilai pendidikan. Ada nilai tanggung jawab, ada nilai disiplin, ada nilai rasa kebersamaan atau solidaritas. Bisa kita gambarkan misalkan tanggung jawab, karena ini adalah perintah yang wajib, maka kita bertanggung jawab untuk melaksanakan ibadah ini dengan sebaik-baiknya dan menjaga segala hal, menjauhkan diri kita dari hal yang merusak dari puasa itu sendiri. Disiplin, di mana di dalam ibadah puasa itu kita disunahkan untuk menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur kita.
kita berupaya sebelum memang betul-betul ada tanda bahwa kita boleh berbuka puasa, meskipun di situ segera, tetap kita tunggu sampai waktunya. Kalau sudah sampai waktunya, kita segerakan untuk berbuka. Dan apabila sahur juga demikian, maka kita laksanakan yang paling utama adalah menjelang subuh. Artinya tidak tengah malam, tapi di akhir-akhir waktu sebelum imsak. Itu melatih kita untuk menjadi orang yang disiplin. Kemudian juga kepedulian. Kenapa? Karena dengan melaksanakan ibadah puasa, kita merasakan betapa lapar haus kita ini, kemudian menumbuhkan sikap empati kepada saudara-saudara kita yang mungkin ketika mau makan itu juga masih bingung apa yang akan kami makan hari ini dan besok dan seterusnya. Maka dari situ akan memunculkan sikap empati, peduli kepada saudara-saudara kita yang memang sangat membutuhkan. Maka harus muncul dalam jiwa kita ketika kita melaksanakan puasa ini, jiwa sosial, mau bersedekah, berinfak, ya, membantu saudara-saudara kita yang memang sangat membutuhkan. Kemudian selain sebagai syahrul tarbiyah, maka di bulan Ramadan ini kita tahu bersama merupakan syahrul barokah. Kenapa dinamakan syahrul barokah? Karena memang banyak keberkahan-keberkahan yang dianugerahkan Allah kepada kita. Pahalanya dilipat gandakan, ya, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah manakala kita betul-betul melaksanakan ibadah puasa dengan baik, ya, menjaga puasa kita, ya, dari hal menghibah, ya, rasan-rasan, dari menyebarkan berita bohong, memfitnah, ya, perkataan yang keji dan kotor, penglihatan dari melihat hal yang merusak, melihat ya yang berbau kemaksiatan dan sebagainya. Maka insya Allah ibadah kita akan diterima oleh Allah dan dosa kita akan diampuni oleh Allah. Berkah dengan waktu yang sangat singkat. Dosa-dosa kita yang telah lalu mungkin banyak sekali dosa kita, tapi karena keberkahan Allah di bulan suci Ramadan dan kita betul-betul mengharap lillah karena Allah, maka akan diampuni seluruh dosa-dosa kita. Kemudian yang ketiga juga syahrul ni'mah. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan yang Masya Allah sangat nikmat, penuh dengan kenikmatan. Itu bisa kita rasakan ketika kita melaksanakan berbuka. Begitu luar biasanya kita merasakan nikmat Allah yang sangat luar biasa ketika kita berbuka. Dan juga nikmat-nikmat yang lain, betapa kita sangat ringan melaksanakan ibadah ketika di bulan suci Ramadan. Bagaimana kita semangat untuk bersolat tarawih dan sebagainya, tadarus Al-Quran dan sebagainya. Itulah nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita selama melaksanakan ibadah bulan Ramadan. Kemudian juga bulan Ramadan bisa juga kita jadikan sebagai syahrul muhasabah, bulan untuk bermuhasabah, untuk berintrospeksi, untuk mengurai apa diri kita selama ini, apa yang sudah kita amalkan selama ini. Maka di akhir-akhir bulan Ramadan ada kesempatan yang luar biasa yang disebut dengan malam-malam Lailatul Qadar. Maka disitulah kesempatan kita untuk bermuhasabah bagaimana ibadah kita selama ini, bagaimana amalan-amalan kita selama ini, dan bagaimana juga dosa-dosa yang sudah kita lakukan selama ini. Maka mumpung kita masih diberikan kesempatan yang sangat luar biasa itu, tentunya harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga kita bisa kembali kepada Allah nanti pada saatnya dalam keadaan husnul khatimah. Itulah beberapa hal yang menurut saya hal yang luar biasa dan itu menjadi pelajaran bagi kita. Mari kita manfaatkan bulan suci Ramadan yang sangat singkat ini dengan sebaik-baiknya. Kita sambut dengan sukacita, kita sambut dengan penuh kegembiraan, dan mari benar-benar kita menjaga
persaudaraan. Terima kasih dari saya Kijo Trono Channel atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.